Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Floriana Novita Hambabanju, NIM 180303050, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah video dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, buku yang ketujuh. Dalam buku ini saya lebih menjelaskan tentang mediatisasi agama. Jadi baik-baik, silakan menonton. Kehadiran media baru atau new media, khususnya media sosial di ruang publik, tidak hanya menggeser, melainkan mengubah apa yang disebut dengan subjek. Berbeda dengan media lama atau old man, di mana sumber informasi itu terpusat dan tunggal. Pemilik modal memiliki peranan signifikan terhadap sirkulasi informasi tersebut. Kehadiran media baru memungkinkan setiap individu menjadi subjek sekaligus objek atau prosumer dalam membuat dan menyebarkan berita. Di sini, informasi yang muncul tidak sekedar menjadi medium oleh media, sekedar menjadi alat mengantarkan, melainkan juga sekaligus bagian dari mengubah itu sendiri. Hal yang sangat kentara adalah adanya mediatisasi agama di ruang publik dengan kehadiran media sosial tersebut, seperti adanya penyebaran radikalisme atau intoleransi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mediatisasi ini memungkinkan tumbuhnya pengetahuan baru yang bisa diakses dan menciptakan demokratisasi oleh masyarakat Indonesia di tengah ormas keagamaan sebelumnya. Namun di sisi lain, kemunculan otoritas keagamaan melalui media sosial tersebut ini menciptakan disrupsi seperti munculnya berbagai perubahan yang mengubah tatanan lama dengan yang memperkuat enklave identitas, ideologi, dan agama, politik kebencian melalui pelintiran, serta metode baru ini perekrutan terorisme di media sosial. Hal tersebut sangat terjadi dalam negara Indonesia. Konsep mediatisasi ini merujuk kepada Stieg Harvard
yang mengartikan sebagai proses panjang atau long term process, di mana institusi sosial dan kultural serta bentuk-bentuk komunikasi mengalami kesulitan atau mengalami perubahan sebagai bagian dari konsekuensi pertumbuhan media ini sosial itu sendiri. Terkait dengan mediasi agama, Harvard ini membagikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, media sebagai sumber informasi utama mengenai isu-isu keagamaan dan menjadi platform untuk mengekspresikan dan kemudian melakukan proses sirkulasi keyakinan individual. Yang kedua, informasi sekaligus ekspresi pergaulan dibentuk sesuai kehendak genre keinginan media populer. Yang ketiga, media mengambil alih fungsi-fungsi sosial dan kultural yang sebelumnya terinstitusionalisasikan melalui agama-agama, sehingga menyediakan ruang bimbingan orientasi moral dan perasaan kepemilikan dan kebersamaan komunitas. Kemasyarakatan dan kebudayaan berusaha membedah kontribusi agama yang termediatisikan di ruang publik. Pasalnya, mediatisasi agama memungkinkan tumbuhnya pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa diakses untuk menciptakan demokratis oleh publik Indonesia. Jadi baik teman-teman, dari penjelasan di atas saya menarik sebuah kesimpulan bahwa media sosial dan agama juga memiliki sisi negatif dan juga sisi negatif dan positif. Sisi ini positifnya di mana melalui media sosial kita dapat mewartakan Injil, mewartakan kebenaran Yesus Kristus, dapat membagi informasi ini tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Juga bisa memberikan kebaikan tentang toleransi dan lain sebagainya yang merupakan kerukunan antara suku bangsa dan agama di negara kita. Sedangkan di sisi negatifnya, seperti yang sering terjadi di negara kita, seperti adanya berita-berita hoax tentang keagamaan yang ada di Indonesia, adanya ini tindakan-tindakan radikalisme dari juga adanya sifat Jadi, media sosial dan agama memiliki peran masing-masing
Jadi baik teman-teman, mungkin video dari saya hanya ini pendapat saya tentang mediatisasi dan agama. Jadi baik teman-teman,